Halo viewers, kali ini Pendekar Movie akan menceritakan film yang berjudul Om Petualang Pemula, yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan seorang mantan pegawai serikat berusia 32 tahun, yang memutuskan untuk mengejar impian masa kecilnya menjadi petualang. Keputusannya ini dianggap tidak lazim, karena sebagian besar petualang memulai karir mereka di usia belasan tahun. Tanpa banyak bacot, siapkan jiwa kalian, inilah Om Petualang Pemula 2024. Dimulai di sebuah kota fantasi bernama Falkas, tempat di mana para petualang berkumpul untuk berburu monster, menyelesaikan kues, dan menaikkan peringkat mereka di serikat. Selama 2 tahun terakhir, Rick berlatih secara ekstrim bersama salah satu parti terkuat di dunia, kelompok petualang kelas S yang terdiri dari Ryan, pendekar pedang yang dingin, Mizet, penyihir yang ahli sihir ofensif, Alfie, pendeta penyembuh dan pengguna sihir pelindung, Borg, tank, dengan kekuatan fisik luar biasa. Mereka melatih Rick secara brutal namun penuh kasih, sehingga meskipun Rick tidak memiliki energi sihir secara alami, tubuh dan refleksnya ditempa hingga berada di tingkat luar biasa. Rick mengikuti ujian untuk menjadi petualang tingkat F. Dalam ujian ini, ia menunjukkan kemampuan luar biasa yang mengejutkan para penguji dan peserta lainnya. Namun, tindakannya tanpa sengaja menyinggung Frit Diarmuid, seorang bangsawan yang juga mengikuti ujian. Frit merasa terhina dan memanggil kakaknya, Angelika Diarmuid, seorang ksatria kelas 2 setara dengan peringkat B untuk menantang Rick dalam duel. Taruhannya adalah, yang kalah akan menjadi pelayan seumur hidup bagi pemenang. Dalam duel tersebut, Angelika menggunakan teknik khususnya, namun Rick dengan mudah menghindari serangannya dan mengalahkannya dengan satu pukulan yang menciptakan kawah di arena. Angelika kalah dan harus menerima kekalahannya. Setelah duel, hasil ujian diumumkan, dan Rick dinyatakan lulus sebagai petualang tingkat F. Renette, asisten dari Orichalcum Fish, memberitahu Rick bahwa anggota kelompok tersebut akan datang untuk melihatnya, yang membuat Rick merasa cemas, menandakan bahwa petualangan barunya sebagai petualang pemula yang sangat kuat baru saja dimulai. Rick dan rekannya Renette Elvel menunggu hasil ujian pertama mereka. Rick merasa gugup dan meragukan kemampuannya, sementara Renette memberikan dukungan moral yang membuat Rick merasa tenang serta terkejut. Jika dia tidak lulus, porsi latihan akan ditambah 3 kali lipat lebih brutal. Setelah menunggu beberapa saat, pengumuman pun keluar di masing-masing kartu ujian peserta. Hasilnya Rick dinyatakan lulus, dan diarahkan ke tahapan selanjutnya untuk mengikuti ujian kenaikan peringkat. Rasanya jadi lega. Syukurlah. Situasi menjadi tegang, ketika Raster Diarmuid muncul. Dia dipromosikan ke peringkat D di usia 14 tahun, sekarang di peringkat A, sebagai penguji yang dikenal sebagai rank killer. Raster memiliki reputasi menakutkan, karena sering menggagalkan peserta ujian. Ia mencoba menggoda Renette, namun Rick dengan sopan menegurnya mengatakan Renette adalah pacarnya, yang membuat Raster marah dan bertekad untuk menjatuhkan Rick dalam ujian. Bersiaplah kalau aku menjadi pengujimu di ujian simulasi kedua nanti. Setelah kejadian tersebut, Raster didatangi adiknya Frit dan Angelika, untuk mengadu bahwasanya mereka dijahili oleh Om. Waktu ujian pertama, mereka sangat terhina oleh kejadian itu. Raster pun bertambah murka kepada Rick, dia tidak akan memaafkannya. Diarmuid menangis. Scene berpindah pada Rick yang telah menemukan pengujinya Arhok. Dia merasa senang karena penguji yang dia takuti tidak terpilih untuknya.
Arhok merasa kagum dengan Rick, dia berhasil menjadi petualang di usia 30 tahun. Menurut Arhok itu tekad yang luar biasa sebagai orang seumuran dengan dia termotivasi olehnya. Saya akan berjuang. Ide bagus tuh. Setelah Arhok bertemu dengan Riggs, dia diinterogasi dan dihajar oleh Raster, ingin menggantikan posisi Arhok untuknya. Tujuan utamanya tiada lain untuk membalaskan dendam kepada Rick. Yang ditunjuk untuk kalian, Link Slow. Setelah pemujinya digantikan, Rick merasa putus asa, dia takut tidak sanggup menghadapinya. Rennet sangat percaya kepada Rick, Tuan Rick sangat kuat, Anda bisa mengikuti ujian ini, Anda bisa mengalahkan lelaki parfum itu. Sejak Anda sudah menjadi petualang, Anda sudah siap. Rick pun kembali percaya diri. Sementara itu, Arhok, pemuji lain yang dijadwalkan untuk memimpin pertarungan tiruan Rick, menunjukkan simpati terhadap Rick. Arhok memahami perjuangan Rick sebagai petualang pemula di usia yang tidak muda lagi, dan memberikan dukungan moral yang penting. Sebelum pertarungan tiruan dimulai, Rick dikelilingi oleh anak buah Raster atas perintah Fred Diarmuid, saudara Raster. Fred merasa terancam oleh potensi Rick dan berusaha menjatuhkannya sebelum ujian berlangsung. Namun, Rick berhasil mengatasi situasi ini dengan bantuan Rennet dan Arhok. Cahaya pemulihan. Dalam pertarungan simulasi, Raster menyerang Rick dengan cepat, namun Rick dengan tenang menghindari serangan tersebut. Rick kemudian melancarkan serangan balik yang kuat, membuat Raster terkejut dengan kekuatan Rick yang tidak terduga. Pertarungan berakhir dengan kemenangan Rick, yang mengejutkan semua orang yang menyaksikan. Nama saya Rinette Elfel. Namaku Arisa Granger. Aku rekan kerja senior Rick yang bekerja sebagai resepsionis serikat. Aku adalah anggota grup yang sama dengan Tuan Rick. Dalam ujian tersebut, Rick menghadapi Raster, seorang petualang muda dari keluarga bangsawan yang sombong, dan meremehkan Rick karena usianya yang sudah 32 tahun. Raster mencoba memprovokasi Rick dengan serangan-serangan sihir tingkat tinggi, termasuk Drasil God Impact, sebuah sihir tingkat 8. Namun, Rick tetap tenang dan mengingat nasihat Rennet untuk tetap rasional. Dengan kemampuan pengendalian sihir yang luar biasa, Rick berhasil menangkis serangan Raster dan bahkan mengalahkannya hanya dengan menggunakan air shot sihir tingkat 1. Meskipun Raster adalah petualang berpengalaman dengan peringkat tinggi, Rick berhasil mengalahkannya dalam pertarungan simulasi. Tingkat pertama. Kemenangan ini membuktikan bahwa Rick, meskipun baru memulai sebagai petualang, memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu yang terkuat. Meskipun Rick memiliki cadangan sihir yang rendah karena memulai pelatihan di usia dewasa, ia telah mengasah 3 aspek penting lainnya, kekuatan fisik, kontrol tubuh, dan kontrol sihir. Selama 2 tahun, Rick menjalani pelatihan intensif di bawah bimbingan Orichal Kumfis, kelompok petualang terkuat. Pelatihan ini melibatkan latihan hingga ambang kematian, diikuti dengan penyembuhan menggunakan sihir ruang waktu, yang secara drastis meningkatkan kemampuan Rick. Hasilnya, Rick mencapai tingkat kekuatan setara dengan petualang peringkat S, meskipun ia sendiri belum menyadarinya. Setelah pertarungan, Raster dan saudara-saudaranya mulai mengakui kemampuan Rick. Meskipun masih ada ketegangan, Alice menunjukkan sikap yang lebih ramah kepada Rick. Sementara itu, anggota Orichal Kumfis merayakan keberhasilan Rick, dan Rick bersama Rennet menunggu pengumuman hasil ujian. Episode ini menyoroti tema bahwa kerja keras dan ketekunan dapat mengalahkan bakat alami. Rick, yang awalnya diremehkan karena usianya, membuktikan bahwa dengan dedikasi, seseorang dapat mencapai puncak kemampuan. Pertarungannya dengan Raster menjadi simbol kemenangan pengalaman dan ketekunan atas kesombongan dan bakat yang tidak diasah. Kami menemukan faktor kemampuan unik dalam dirimu. Apa aku punya kekuatan yang sama seperti Yamato? Episode ini membuka dengan kilas balik ke masa kecil Rick, yang sejak kecil bercita-cita menjadi petualang dan mengalahkan monster legendaris bernama Kaiser Alsapiet. Namun, impian tersebut tidak didukung oleh orang tuanya, yang menganggapnya sebagai fantasi belaka. Akhirnya, Rick mengubur mimpinya dan bekerja sebagai resepsionis di Serikat Petualang, menjalani kehidupan yang stabil namun monoton.
Walaupun Rick telah menguburkan cita-cita masa kecilnya, ingin jadi petualang tetapi ia tidak pernah menyerah, selalu mencoba mengeluarkan kemampuan yang ia miliki, alhasil kemampuan tersebut pun tidak pernah keluar dari dirinya. Setelah bertahun-tahun menjalani rutinitas sebagai staf serikat, Rick merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Dorongan untuk mengejar impian masa kecilnya kembali muncul, terutama setelah melihat para petualang muda yang penuh semangat. Aku bisa hidup cuma dari misi petualang. Akhirnya aku dipromosikan. Udah peringkat. Scene berpindah di mana Rick melihat kemunculan monster di hadapannya. Awal mula Rick berkenalan dengan Rinette. Rinette mengatakan kepada Rick sebaiknya Rick mundur biar dia yang menghadapi monster tersebut. Monster pun dikalahkan oleh Rinette dengan sekali tebasan. Makasih ya. Keesokan harinya, Rick telah mengatur untuk bertemu Rinette untuk makan malam, tetapi dalam perjalanan, ia mendapati Rinette sedang berjuang melawan monster. Maju menyerang. Rinette tampak tertekan oleh monster itu karena teringat pengalaman masa kecilnya saat dihadapkan dengan naga. Tim petualang yang biasanya Rick beri tugas pun tiba untuk membantu melawan makhluk tersebut. Sayangnya, mereka tidak berhasil, sehingga Rick pun terpaksa bertarung melawan naga itu sendiri. Ini sih. Singkatnya, kemampuan luar biasa Rick muncul dan ia berhasil mengalahkan naga hanya dengan satu pukulan. Apa dia benar-benar? Rogue juga. Setelah kejadian itu, Rick mendapatkan undangan untuk bergabung dengan grup Orichalcum Fist. Mereka melihat potensi dalam diri Rick dan memutuskan untuk melatihnya secara intensif. Pelatihan ini sangat berat, bahkan Rick mengalami kematian berkali-kali dalam simulasi, namun hal ini justru membuatnya semakin kuat dan tangguh. Rick pun memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan mendaftar sebagai petualang pemula, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Setelah menjalani ujian yang berat, Rick akhirnya mendengar pengumuman bahwa ia lulus dan resmi menjadi petualang. Meskipun awalnya diremehkan karena usianya, keberhasilan Rick membuktikan bahwa tekad dan kerja keras dapat mengalahkan prasangka. Para petualang lain, termasuk Alyssa dan Rinette, mulai menghormati dan mengakui kemampuan Rick. Selamat atas kelulusanmu ya, Rick. Setelah secara resmi menjadi petualang, Rick menerima ucapan selamat atas kemenangannya dari sahabat-sahabatnya, termasuk Pak Laurot yang merupakan pemuji Rick dan yang dibatalkan oleh Raster. Laurot merasa tertarik dengan kelompok Orichalcum dan berkeinginan untuk mengunjungi mereka di lain waktu. Laurot mengunjungi kediaman grup Orichalcum, ia penasaran dengan kondisi di area kastel kediaman Rick, ia melihat tidak ada tanda-tanda kemunculan monster. Rick mengatakan, monster tidak berani ke area sini dikarenakan bakalan babak belur dihajar sama grup Orichalcum. Awal mula Laurot datang ke kediaman grup Orichalcum membuat ia nyaris mati, dengan candaan alis sang penyihir cilik legendaris. Laurot kagum dengan Nizet melihat senjata yang dia buat, ia pun mencoba menarik pelatuk yang membuat ia terpental, serta kaget dengan daya sihir yang dikeluarkan dari senjata itu. Seperti ini. Betul, mu adalah itu. Ini diproduksi secara massal. Scene berpindah, Laurot menjumpai Lordstone ia ingin diajarin latihan seperti Rick, alhasil dia kapok dengan metode latihan Lordstone. Kan sudah aku bilang. Setelah menjalani berbagai rangkaian kegiatan dengan Laurot, Rick menuju ke Serikat guna mencari informasi tentang 6 permata legenda Yamato. 6 permata adalah batu sihir, menjadi kunci untuk membuka pintu menuju akar spiral tempat Kaisar Yamato berada. Dan kami bisa mengatasinya tanpa masalah. Tapi itu mustahil. Tingkat bahayanya adalah 82. Singkat cerita mereka menemukan monster yang memiliki salah satu permata yang dicari. Rencananya adalah hajar dan kalah. Kita harus kabur. Setelah itu, Rick melanjutkan pelatihannya bersama kelompok Orichalcum.
Rick menghadapi ujian nyata pertamanya, melindungi desa dari serangan monster. Meskipun masih dianggap pemula, Rick menunjukkan keberanian dan strategi yang matang dalam menghadapi ancaman tersebut. Lynette, penyihir muda yang sebelumnya meragukan kemampuan Rick, mulai melihat potensi sebenarnya dalam diri Rick. Dalam pertarungan melawan monster, Lynette memberikan dukungan sihir dari belakang, memperkuat serangan Rick dan menunjukkan kerja sama tim yang solid. Alisa, petualang wanita yang awalnya skeptis terhadap Rick, mulai mengakui kemampuannya setelah melihat aksi Rick di medan pertempuran. Dia memberikan dukungan moral dan fisik, membantu Rick dalam menghadapi monster yang menyerang desa. Laurot, teman lama Rick, dia terkejut melihat perkembangan pesat Rick dan menawarkan bantuan dalam pertarungan melawan monster. Kehadirannya memperkuat tim dan menunjukkan pentingnya hubungan lama dalam dunia petualangan. Pertarungan melawan monster menjadi momen puncak dalam episode ini. Rick, dengan dukungan Lynette, Alisa, dan Laurot, berhasil mengalahkan monster tersebut, menyelamatkan desa, dan membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk menjadi petualang hebat. Rick, Gladiator dan rombongannya, anggota parti Orichalcum Fist, tiba di kota Heraktopia. Jadi petarung adalah profesi yang populer. Negara ini menarik ya. Mari kita cari tujuan kita datang kemari. Kota ini terkenal dengan turnamen tahunan bergengsi bernama Turnamen Bela Diri Raja Tinju, ajang untuk para petarung dari seluruh wilayah menunjukkan kekuatan dan keahlian mereka dalam pertarungan jarak dekat tanpa senjata. Namun, alasan utama kedatangan mereka bukan sekadar ikut serta, mereka sedang memburu salah satu dari 6 permata legendaris, yang ternyata terpasang sebagai hiasan di sabuk juara turnamen tersebut. Setelah mengetahui lokasi permata, Rick dan timnya mencoba menghindari pertarungan yang tidak perlu. Mereka mendekati Kelvin, sang juara bertahan turnamen, dengan harapan bisa mendapatkan permata dengan cara damai, negosiasi atau tukar-menukar barang berharga. Sayangnya, Kelvin menolak mentah-mentah. Bagi Kelvin, sabuk itu bukan sekadar simbol kemenangan, melainkan lambang kebanggaan dan kekuatan. Permatanya bukan untuk dijual, ditukar, atau diserahkan. Dengan negosiasi gagal, satu-satunya cara untuk mendapatkan sabuk dan permata adalah ikut serta dalam turnamen dan menjadi juara. Namun, masuk ke turnamen tidak mudah. Setiap peserta harus melewati uji kelayakan, pertarungan seleksi untuk membuktikan kemampuan fisik dan mental. Rick ditantang oleh Angelika Diarmuid, ksatria tingkat 2 dari keluarga bangsawan Diarmuid. Ini adalah duel yang syarat makna pribadi. Angelika pernah kalah dari Rick dalam duel di episode sebelumnya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya telah berkembang dan layak disebut petarung sejati. Pertarungan berlangsung intens. Angelika menggunakan gaya bertarung ksatria yang disiplin, dengan serangan tajam dan terarah. Namun Rick, dengan gaya bertarung brutal dan taktis hasil latihan 2 tahun bersama parti kelas S, berhasil menetralkan serangan-serangan Angelika dan memenangkan duel, meski dengan tetap menunjukkan respek padanya. Aku kagum kamu masih belum patah semangat. Pertandingan selesai. Sementara itu, Brafton, petarung tank dari parti Rick, juga harus mengikuti uji kelayakan. Ia menghadapinya dengan kekuatan fisik murni dan menunjukkan bahwa dia benar-benar merupakan salah satu petarung terkuat. Lawannya terhempas keluar arena dalam satu pukulan, membuat penonton terpukau. Setelah melewati tahap seleksi, Rick dan Brafton resmi menjadi peserta turnamen. Mereka harus menghadapi puluhan petarung lainnya, termasuk para veteran dan juara dari wilayah lain. Atmosfer mulai menegang, karena setiap orang memiliki ambisi besar untuk menang. Kelvin, sang juara bertahan, mulai memperhatikan Rick dan merasa tertantang. Ia penasaran siapa pria parubaya yang baru muncul tapi punya teknik dan kekuatan yang sangat matang. Di sela-sela persiapan turnamen, salah satu anggota tim menemukan petunjuk bahwa 6 permata legendaris bukan hanya sekadar barang antik, melainkan bagian dari segel kuno yang berkaitan dengan kekuatan jahat yang dulu disegel oleh pahlawan zaman dahulu. Permata yang mereka cari bisa menjadi kunci terjadinya perang atau kebangkitan kekuatan gelap. Episode berakhir dengan Rick yang berdiri di arena, bersiap untuk menghadapi babak pertama turnamen. Dia akan memakai ini. Dia akan meningkatkan impact dan dihasilkan beberapa kali lipat. Satu impact. Pertarungan dimulai. Masa sih? Iya, benar terasa. Apa-apaan ini? Sorak-sorai penonton menggema. Di kejauhan, Kelvin menatap tajam,
dan Angelika tersenyum kecil, mengakui kehebatan Rick. Narasi ditutup dengan kalimat, dia mungkin pemula, tapi bukan petarung biasa. Setelah resmi menjadi peserta turnamen bela diri Raja Tinju di kota Heraktopia, Rick Gladiator memasuki babak penyisihan. Turnamen ini bukan hanya ajang uji kekuatan, melainkan juga menjadi kunci utama untuk mendapatkan sabuk juara yang menyimpan salah satu dari 6 permata legendaris, artefak yang diyakini menyegel kekuatan kuno. Setiap peserta harus menyelesaikan 40 pertandingan dalam waktu 1 minggu agar dapat lolos ke babak utama. Ini bukan hanya ujian fisik, tapi juga ujian mental dan stamina. Rick menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam babak penyisihan. Dengan refleks, kecepatan, dan teknik tingkat tinggi hasil pelatihan brutal dari Party Orichalcum Fist, Rick mengalahkan setiap lawan hanya dalam hitungan detik. Ia tidak hanya menang, tetapi juga memecahkan rekor sepanjang sejarah turnamen sebagai peserta tercepat yang menyelesaikan 40 kemenangan. Reaksi penonton dan panitia sangat terkejut. Mereka mengira Rick hanya pemula biasa. Kini mereka menyadari bahwa ia adalah petarung berkelas yang menyimpan kekuatan luar biasa. Diri nomor 3. Menebas lagi kepasan. Sip. Sementara itu, Angelika, rekan yang sebelumnya pernah dikalahkan Rick dalam duel, juga mengikuti turnamen. Namun, kondisi fisiknya mulai menurun drastis akibat tekanan pertandingan bertubi-tubi. Angelika ingin membuktikan diri kepada Rick dan keluarganya bahwa dia bukan petarung yang lemah. Ia memaksakan diri mengikuti pertandingan meski tubuhnya sudah nyaris tidak sanggup. Dalam salah satu momen kritis, ia nyaris jatuh pingsan saat bertanding. Ada apa benarnya? Apa kamu sudah... Tokoh baru muncul, Snap Resurrect, pria berdarah naga, ketua Liga Wilayah Barat, dan tunangan yang dijodohkan untuk Angelika. Snap menunjukkan ketertarikan terhadap Rick, tapi bukan dalam bentuk kekaguman, melainkan pengawasan dan kecurigaan. Ia memperkenalkan Gate, adik tirinya, sebagai wakil dirinya dalam turnamen, dan menyindir Rick serta Angelika secara halus tentang kelas sosial dan kelayakan. Snap juga dengan dingin memperingatkan Rick bahwa dunia petarung tidak bisa dimasuki begitu saja hanya karena memiliki kekuatan. Snap melihat Angelika bersama Rick, dan menyiratkan bahwa ia masih memiliki hak atas tunangannya itu. Ia menganggap Rick sebagai gangguan. Angelika, yang sejak awal tidak menyukai perjodohan ini, mulai menunjukkan perlawanan secara terbuka, terutama karena kepercayaannya pada Rick mulai tumbuh. Mengetahui bahwa Angelika sudah hampir kehabisan tenaga namun masih memiliki tekad kuat, Rick memutuskan untuk membantunya. Ia menawarkan latihan pribadi agar Angelika bisa memaksimalkan kekuatannya tanpa membebani tubuhnya. Disinilah terjalin kedekatan emosional antara mereka. Rick mengajarkan teknik-teknik efisien yang menghemat stamina, dan membagikan cara berpikir, petarung matang, hasil dari pelatihan brutal 2 tahun bersama Orichalcum Fist. Angelika yang awalnya hanya mengagumi Rick karena kekuatannya, mulai merasakan rasa hormat yang tulus, bahkan tanda-tanda awal perasaan romantis. Ia berterima kasih atas perhatian Rick yang tulus. Rick, meski tetap rendah hati dan polos, mulai menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya melihatnya lebih dari sekadar omong pemula. Episode ditutup dengan, Rick secara resmi lolos babak penyisihan sebagai peserta tercepat sepanjang sejarah. Gate, adik tiri Snap, mengamati Rick dari kejauhan dan mengungkapkan minat untuk mengujinya secara langsung. Angelika tersenyum hangat kepada Rick, penuh keyakinan bahwa ia bisa terus bertarung, bukan hanya karena kekuatan, tapi karena memiliki orang yang mendukungnya. Turnamen Raja Tinju yang berlangsung di kota Heraktopia telah memasuki fase krusial, babak utama. Setelah melewati babak penyisihan yang melelahkan, hanya petarung terbaik yang tersisa, termasuk Rick Gladiator, Angelika Diarmuid, dan Gate, adik tiri Snap Resurrect, yang menjadi ancaman baru. Rick sebelumnya mencetak rekor sebagai peserta tercepat yang lolos babak penyisihan. Namun, sorotan di episode ini beralih kepada Angelika, yang kini siap membuktikan dirinya di arena pertarungan utama. Angelika mendapat giliran pertama untuk tampil dalam pertandingan pembuka babak utama. Lawannya adalah seorang pria bertubuh besar yang meremehkannya sejak awal. Ia memanggil Angelika dengan nada mengejek, menganggapnya hanya seorang wanita lemah dari keluarga bangsawan yang manja. Penonton pun tak banyak mengharapkan aksi berarti darinya,
karena sebelumnya Angelika sempat terlihat kelelahan saat babak penyisihan. Namun, begitu bel pertandingan dibunyikan, Angelika berubah. Gaya bertarung Angelika yang biasanya elegan dan defensif tiba-tiba berubah menjadi brutal dan agresif. Ia menanggalkan teknik konvensional ksatria dan menggantinya dengan serangan kombinasi cepat dan bertenaga, gerakan liar dan tak terduga, kekuatan fisik dan tekanan psikologis yang besar terhadap lawan. Angelika menghantam lawannya hingga tersungkur dengan satu rangkaian pukulan keras. Bahkan, komentator dan penonton dibuat terdiam, mereka tak pernah melihat Angelika bertarung seperti ini sebelumnya. Itu, bukan Angelika yang biasa, ujar salah satu mantan peserta, menggambarkan rasa takjub dan takut pada saat bersamaan. Bukan percuma saja. Harusnya duduk diam saja. Hah? Setelah pertandingan, Angelika berbicara dengan Rick yang telah menyaksikan pertandingannya dari bangku penonton. Ia mengaku bahwa selama ini terlalu kaku dan membatasi dirinya dengan standar bertarung bangsawan. Berkat latihan intensif dari Rick, ia menyadari bahwa potensi sejatinya justru terletak pada kekuatan fisik dan gaya bertarung instingtual, bukan gaya formal ksatria. Angelika juga mengatakan bahwa ia terinspirasi oleh ketekunan dan ketulusan Rick, yang walaupun sudah parubaya, tidak pernah meremehkan dirinya atau menghakiminya. Rick, dengan sikap khasnya yang rendah hati, hanya tersenyum dan memberi dukungan. Kalau kamu percaya pada dirimu sendiri, tak ada gaya bertarung yang salah. Sementara itu, dari tribun tamu istimewa, Snap Resurrect, sang pria berdarah naga dan tunangan Angelika, melalui perjodohan keluarga, menyaksikan pertarungan itu bersama adik tirinya, Gate. Snap mulai menyadari bahwa Angelika bukan lagi gadis yang bisa dikendalikan. Gate tertarik, tapi bukan karena kagum. Ia melihat Angelika sebagai rival, bahkan mungkin target untuk dikalahkan demi gengsi keluarganya. Snap menyatakan, kau mengubah dirinya, Rick Gladiator. Tapi itu tidak membuatmu lebih cocok untuknya. Ketegangan antara Rick, Angelika, dan keluarga di Armwood terutama Snap mulai terasa semakin dalam. Di luar arena, tim Rick terus menggali informasi mengenai 6 permata legendaris. Mereka menemukan catatan kuno yang mengindikasikan bahwa sabuk juara bukan hanya hiasan, permata yang tertanam di dalamnya memiliki kekuatan segel kuno yang jika dilepas secara salah, bisa membangkitkan bencana besar. Dengan makin banyak petarung elit yang mengincar sabuk juara bukan untuk kejayaan, tapi untuk mendapatkan permata tersebut, turnamen ini perlahan-lahan menjadi lebih dari sekadar adu kekuatan, ini menjadi pertarungan untuk masa depan benua. Di akhir episode, Angelika duduk bersama Rick, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum tanpa canggung, mengatakan bahwa ia merasa bebas untuk menjadi dirinya sendiri. Rick menatap arena tempat ia akan bertanding selanjutnya, dan berkata, pertarungan kita belum selesai, tapi kita tahu untuk apa kita bertarung. Terdengar suara lonceng turnamen berbunyi. Pertarungan Rick berikutnya sudah menanti. Tapi kini, ia tak lagi bertarung sendiri. Di tengah gemuruh sorak-sorai penonton, arena raksasa di kota Heraktopia tampak penuh sesak. Babak utama turnamen Raja Tinju mencapai titik klimaks ketika dua petarung berbeda generasi, Rick Gladiator, sang veteran berpengalaman yang sudah banyak melewati pertempuran keras, akan menghadapi Gate, petarung muda berbakat sekaligus adik tiri dari Snap Resurrect. Papan skor besar menampilkan nama mereka berdua, sementara kamera berputar menyorot ekspresi serius kedua petarung. Rick terlihat tenang, dengan tatapan penuh fokus, sementara Gate menampakkan sikap percaya diri dan sedikit sombong. Gate membuka serangan dengan kecepatan tinggi, berusaha menggempur Rick dengan serangkaian pukulan dan tendangan yang cepat dan terkoordinasi. Ia ingin menunjukkan bahwa dia bukan lawan yang bisa dianggap remeh oleh pom-pom pemula yang disebut banyak orang. Rick, dengan tenang mengamati dan menunggu kesempatan, sesekali menghindar dengan teknik pertahanan yang cermat. Ia mempelajari pola gerak Gate dengan seksama, memahami bahwa kecepatan muda memang menguntungkan, tetapi masih ada celah dalam teknik Gate yang bisa dimanfaatkan. Saat Gate mengeluarkan serangan beruntun, Rick tiba-tiba melakukan serangan balik yang presisi, mengenai titik-titik lemah Gate. Ia menggunakan teknik yang dipelajarinya selama bertahun-tahun dari Orichalcum Fist, teknik yang menggabungkan kekuatan dan akurasi. Rick berkata dalam hatinya, kecepatan itu penting, tapi pengalaman mengajarkan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Pertarungan mulai berubah menjadi permainan catur fisik,
dengan kedua petarung saling mengantisipasi langkah lawan. Penonton semakin terpaku, merasakan ketegangan yang membuncah. Gate, yang mulai frustrasi karena serangannya gagal menembus pertahanan Rick, berusaha melakukan serangan pamungkas dengan pukulan penuh tenaga ke arah dada Rick. Namun, Rick dengan sigap menangkis dan memanfaatkan momentum serangan Gate untuk melakukan serangan balik dengan pukulan telak ke rahang Gate. Gate terpental ke belakang dan terjatuh ke tanah. Arena sejenak hening, lalu meledak dengan sorakan penonton. Rick berdiri dengan tenang, mengangkat tinju sebagai tanda kemenangan, tapi tetap menunjukkan rasa hormat dengan menundukkan kepala pada Gate yang masih tergeletak. Setelah pertarungan, Rick membantu Gate berdiri. Dengan suara tegas namun ramah, Rick berkata, "Kau punya bakat besar, Gate. Tapi jangan lupa, petarung sejati bukan hanya soal kekuatan atau kecepatan. Itu soal pengalaman, pengendalian diri, dan hati." Gate yang semula sombong kini terlihat lebih rendah hati, mengangguk pelan. Ia mulai mengerti bahwa ia masih harus banyak belajar untuk mencapai level Rick. Di sisi lain, Angelika yang menonton pertarungan dengan penuh perhatian, merasa semakin kagum pada Rick. Setelah pertandingan, mereka bertemu di ruang tunggu petarung. Angelika berkata, "Rick, kamu benar-benar luar biasa. Aku ingin terus belajar darimu." Rick tersenyum, menjawab, "Kita semua masih belajar, Angelika. Yang penting jangan pernah berhenti mencoba." Rick berkata, "Pertarungan ini baru permulaan. Masih ada banyak rintangan di depan." Angelika mengangguk mantap. "Aku siap, Rick. Bersama, kita bisa melangkah lebih jauh." Kamera perlahan menjauh, menampilkan bayangan dua petarung yang siap menghadapi masa depan penuh tantangan. Rick memberikan semangat kepada Angelika, meyakinkannya bahwa ia memiliki potensi besar jika terus berlatih. Dalam pertarungan melawan Gate, Rick menahan kekuatannya untuk menunjukkan kepada Angelika bahwa ia bisa mengalahkan lawan sekuat Gate dengan kemampuan yang setara dengannya. Gate, yang merasa terpojok, mengaktifkan teknik darahnya dan berubah menjadi naga, namun tetap dikalahkan oleh Rick. Akibat kekalahan Gate, Snap tunangan Angelika kehilangan semua uangnya karena bertaruh pada kakaknya. Ia mencoba membujuk Angelika agar tidak memutuskan pertunangan, tapi Angelika, yang sudah muak dengan sifat pengecut dan materialistik Snap, memutuskan hubungan mereka. Ia menunjukkan bahwa dirinya bukan hadiah yang bisa dibeli dengan mahar, tapi seseorang yang layak dihargai karena dirinya sendiri. Pertarungan antara Kelvin dan Brafton dijadwalkan. Namun, saat situasi mulai mereda, Gate tiba-tiba mengamuk dan menyerang penonton dari tribun. Kelvin Urwolf, salah satu petarung elit dari Orichalcum Fish dan rival Brafton, langsung turun tangan. Dengan satu pukulan, Kelvin berhasil melumpuhkan Gate. Pertarungan resmi antara Kelvin dan Brafton yang seharusnya terjadi hari itu pun ditunda karena insiden ini. Setelah insiden yang melibatkan Gate Resurrect, pertandingan antara Brafton dan Kelvin akhirnya berlangsung. Pertarungan ini menjadi ajang unjuk kekuatan dan teknik dari dua petarung terbaik. Kelvin Urwolf, sebagai juara bertahan 3 kali turnamen Raja Tinju, Kelvin dikenal dengan kekuatan dan kecepatannya yang luar biasa. Namun, dalam pertarungan ini, ia menghadapi tantangan terbesar dalam karirnya. Brafton Ashore, pemimpin Orichalcum Fish. Brafton adalah petarung yang telah melatih Rick hingga mencapai level tinggi. Dengan tubuh besar dan teknik bertarung yang matang, ia menunjukkan bahwa pengalaman dan strategi dapat mengalahkan kekuatan mentah. Pertarungan berlangsung sengit, dengan kedua petarung saling bertukar pukulan dan strategi. Kanlah semua sihir pengikat News yang selevel dengan para senior. Benarlah bisikan pengembara yang terpaut pada panggung. Air mata malaikat. Aduh, pedang bara. Apa? Brafton akhirnya berhasil mengalahkan Kelvin, namun dengan penuh rasa hormat terhadap lawannya. Kelvin sendiri mengakui bahwa pertarungan ini adalah yang paling menyenangkan dalam hidupnya. Setelah kemenangan Brafton atas Kelvin Urwolf,
Rick terkejut mengetahui bahwa lawannya di final turnamen Raja Tinju adalah gurunya sendiri, Brafton Ashore. Ketakutan dan tekanan mental membuat Rick mengurung diri di kamarnya, merasa belum siap menghadapi pertarungan ini. Ia merasa tidak pantas melawan gurunya yang sudah membesarkan dan melatihnya. Ia juga menunjukkan betapa kuatnya rasa hormat Rick pada Brafton. Mizet, rekan setim Rick, mengungkapkan bahwa Brafton telah lama menantikan pertarungan ini. Tujuan Brafton melatih Rick dengan keras adalah untuk mempersiapkannya menghadapi tantangan besar, termasuk pertarungan melawan dirinya sendiri. Dengan dukungan dari teman-temannya dan semangat yang diperoleh dari latihan kerasnya bersama Orichal Kumfis, Rick akhirnya mengatasi rasa takutnya dan memutuskan untuk menghadapi Brafton di arena. Kota Heraktopia dipenuhi kegembiraan sekaligus ketegangan. Semua mata tertuju pada babak final turnamen Raja Tinju, di mana Rick Gladiator akan bertemu dengan lawan yang tak terduga, yaitu gurunya sendiri. Sebelum pertandingan dimulai, Rick dibisikkan oleh Rinette, "Tuan Rick, jika Anda menang bawakan saya ke pemandian air panas," yang membuat Rick semakin semangat untuk memenangkan pertandingan ini. Begitu pertandingan dimulai, Rick dan Brafton tidak langsung bertarung habis-habisan. Mereka saling ukur kekuatan dengan tinju dasar. Brafton tampak tidak menahan diri, menunjukkan respek penuh pada Rick sebagai lawan sejati. Rick berhasil menghindari dan menangkis pukulan yang dulunya selalu membuatnya terhempas saat pelatihan. Ketika Rick membalas dengan pukulan telak ke Brafton, seluruh arena terdiam. Ini adalah kali pertama Brafton terluka oleh pukulan muridnya sendiri. Pertarungan makin cepat dan keras, Rick menggunakan kombinasi teknik, termasuk teknik elusif dan pukulan rotasi. Brafton mulai tersenyum, ia bangga bahwa muridnya kini setara dalam kekuatan. Pertarungan antara Rick dan Brafton menjadi puncak dari turnamen ini. Keduanya menunjukkan kekuatan dan teknik bertarung yang luar biasa. Rick, yang sebelumnya dianggap sebagai pemula, mampu memberikan perlawanan sengit kepada Brafton, bahkan berhasil melukai gurunya. Pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang tekad, semangat, dan hubungan antara guru dan murid. Brafton bangga melihat perkembangan Rick dan mengakui bahwa muridnya telah tumbuh menjadi petarung sejati. Di tengah pertarungan dimulai, Brafton menceritakan masa lalunya kepada Rick. Ia mengungkapkan bahwa sebagai orc yang sangat kuat, ia sering merasa kesepian karena tidak memiliki lawan sepadan. Keinginan untuk menemukan seseorang yang bisa bertarung dengannya secara setara mendorongnya untuk membentuk Orichal Kumfis. Dan mereka dengan harmonis, kesepian. Cepat keluar dari kelompokku untuk sementara waktu. Pertemuan dengan Rick memberinya harapan bahwa impiannya untuk memiliki pertarungan sejati akan terwujud. Sebagai tanda bahwa ia akan bertarung dengan sepenuh hati tanpa menahan diri, Rick memberikan isyarat khas orc, yaitu Quarter Thumb Up, kepada Brafton. Isyarat ini melambangkan kesetaraan dan penghormatan antara dua petarung. Pertarungan antara Rick dan Brafton berlangsung dengan intensitas tinggi. Keduanya saling bertukar pukulan tanpa menahan diri, menunjukkan teknik dan kekuatan terbaik mereka. Pertarungan ini begitu dahsyat hingga penghalang pelindung arena hancur, memaksa Mizet untuk mengevakuasi penonton demi keselamatan mereka. Dalam kondisi terdesak, Rick mengaktifkan kemampuan bawaan yang disebut Reckless Soul. Kemampuan ini meningkatkan kekuatan dan kecepatan Rick secara signifikan, memungkinkan dia untuk menyamai kekuatan Brafton. Pertarungan mencapai klimaks dengan kedua petarung saling melancarkan serangan terakhir yang membuat mereka berdua tumbang secara bersamaan. Setelah beberapa hari, Rick terbangun dan mendapati dirinya mengenakan sabuk juara. Namun, baik Rick maupun Brafton menolak gelar juara, menunjukkan bahwa bagi mereka, pertarungan itu sendiri adalah hadiah sejati. Sebagai hasilnya, Kelvin secara tidak sengaja menjadi pemenang turnamen. Rheanet,
Salah satu anggota Orichalcum Fizz mengingatkan Rick tentang janji mereka untuk pergi ke onsen pemandian air panas setelah turnamen. Adegan ini memberikan momen ringan dan hangat, menunjukkan kedekatan dan keakraban antara anggota kelompok. Anglika, yang terinspirasi oleh pertarungan tersebut, memutuskan untuk bergabung dengan Orichalcum Fizz dan berlatih di bawah bimbingan Brafton. Episode ditutup dengan suasana hangat dan penuh harapan untuk petualangan selanjutnya. Sebagai pemenang turnamen, Rick mendapatkan pengakuan dari para petualang dan penonton. Meskipun demikian, Rick tetap rendah hati dan menyadari bahwa perjalanannya sebagai petualang masih panjang. Ia bertekad untuk terus berkembang dan menghadapi tantangan baru di masa depan. Episode diakhiri dengan adegan yang menunjukkan Rick dan anggota Orichalcum Fizz menikmati waktu bersama, menandai akhir dari musim pertama.